Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Sastra Al-Asri dengan nomor induk mahasiswa 1901101105025. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada tanggal 29 September 2021, saya bersama teman sekelompok saya melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP 1 di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Kegiatan PLP 1 ini bertujuan untuk mengenalkan secara langsung kepada mahasiswa lingkungan persekolahan, seperti kegiatan pembelajaran, struktur organisasi sekolah, hambatan atau kendala yang dialami pendidik dalam melakukan pembelajaran, praktik baik atau kebiasaan yang diterapkan sekolah untuk membentuk karakter peserta didik, dan mengenal lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. PLP 1 ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, maupun siswa. Wawancara yang pertama kami lakukan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu Ibu Susi Setiawati SPD. Ada 9 pertanyaan yang kami ajukan dari 6 aspek pertanyaan. Dan berikut adalah bagian dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan beliau. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di SMPN 9 Bekasi ini, Bu? Kalau dilihat dari kemampuan akademis ya, kalau sekolah negeri karena memang harus menerima dari beberapa jalur, ada jalur prestasi, ya kan ya, ada jalur umum, zonasi ya, afirmasi, maka kita akan mendapatkan kemampuan peserta didik yang memang heterogen juga ya. Jadi ada yang kalau dari segi prestasi pasti ada yang unggul ya, nilainya juga ada yang tinggi, tapi karena kita juga menerima dari afirmasi dan zonasi, jadi kita mendapatkan siswa-siswa yang mungkin kemampuan akademisnya juga rendah juga ada. Jadi sekolah negeri ini memang umumnya seperti itu ya, jadi heterogen sekali baik dari kemampuan akademis maupun dari sosial ekonominya. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, langkah apa yang dilakukan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam membentuk pendidikan karakter kepada peserta didik di SMPN 9 Bekasi ini, Ibu? Untuk pembentukan pendidikan karakter peserta didik di SMP 9, kita mempunyai program pembiasaan, salah satunya itu ya. Dengan program pembiasaan ini diharapkan dapat menumbuhkan, mengembangkan karakter-karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila ya. Di antaranya kegiatan pembiasaan itu adalah kegiatan apel pada hari Senin, kemudian kegiatan literasi, yang berikutnya ada kegiatan tadarus dan doa pagi untuk agama yang non-muslim. Kemudian ada kegiatan olahraga, biasanya kita lakukan di hari Jumat. Nah, seperti itulah kegiatan-kegiatan sekolah dalam usaha pembentukan pendidikan karakter peserta didik. Ada lagi nih satu yang namanya pendidikan anti korupsi. Di Bekasi itu ada yang namanya PAK, pendidikan anti korupsi. Jadi di dalam pembelajaran di setiap mapelnya diselipkan pendidikan anti korupsi tersebut dengan maksud yaitu dia ya, untuk agar generasi selanjutnya itu ya tidak terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu ya.
Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolahnya. Jadi di SMP 9 itu bagaimana ya Bu bentuk struktur organisasi dan tata kerja di SMP 9 ini? Untuk struktur organisasi dan tata kerja di SMP 9 itu biasa ya ada kepala sekolah ya, diawali dengan paling tinggi ya, paling tinggi pimpinan tinggi adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakilnya. Di sini ada 3 wakil, yaitu wakil kurikulum, yang kedua wakil bidang kesiswaan, dan yang ketiga wakil bidang humas dan sarana prasarana. Jadi untuk di SMP 9 sarana prasarana dan humas dijadikan satu. Nah, nanti wakil bidang tersebut dibantu oleh staf yang kita sebut dengan yang namanya PKS, pembantu kepala sekolah juga ya. Nah, setelah itu nanti ada secara administrasi itu nanti dibantu oleh tata usaha. Di dalam tata usaha nanti ada yang namanya kepala tata usaha, dan nanti di kepala tata usaha itu di bawahnya ada bagian-bagian yang lagi seperti bagian kepegawaian, kemudian bagian kesiswaan, sarana prasarana, kemudian dapodik ya, dan ada lagi tata laksana. Tata laksana itu yang berkaitan dengan rumah tanggaan ya gitu. Di SMP 9 ini ada berapa ekstrakurikuler? Ada berapa ekstrakurikuler ya? Mulai dari Paskibra, PMR, Pramuka. Terus ada taekwondo, ada tari, paduan suara, pencaksilat juga ada, basket, voli, badminton juga ada. Dari hasil wawancara kami dengan Ibu Susi Setiawati, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, terdapat beberapa poin yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama adalah bahwa peserta didik di SMP Negeri 9 Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen. Poin yang kedua, di SMPN 9 Kota Bekasi memiliki langkah-langkah untuk membentuk pendidikan karakter pada peserta didik, yaitu dengan cara apel setiap hari Senin, rutinitas membaca, tadarus dan doa pagi, olahraga bersama setiap hari Jumat, dan menyisipkan pendidikan anti korupsi atau PAK di setiap mata pelajaran. Dan poin yang ketiga adalah terdapat 10 ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Dan dari 10 ekstrakurikuler tersebut terdapat 3 ekstrakurikuler yang diunggulkan, yaitu Paskibraka, PMR, dan Pramuka. Wawancara yang kedua kami lakukan dengan guru matematika, yaitu Ibu Indra Putri, SPD. Dan terdapat 5 pertanyaan dari 4 aspek pertanyaan yang kami ajukan kepada beliau. Berikut bagian dari wawancara yang kami lakukan dengan beliau. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana metode pembelajaran yang Ibu terapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi seperti ini? Metode pembelajaran kami di sini itu ada 2 ya, ada daring, ada luring. Nah, jadi itu dibagi juga. Kalau untuk luring itu 50% dari jumlah siswa yang datang ke sekolah. Kemudian walaupun mereka daring, tetap materi sama antara luring dengan daring. Jadi tidak ada perbedaan antara yang diajarkan luring maupun diajarkan daring. Selanjutnya nih Bu, dalam pembelajaran saat ini ada nggak sih Bu perbedaan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran luring sebelum pandemik? Pasti ada ya perbedaannya. Yang pertama, materi. Selama ini kita kalau tatap muka itu kita banyak materinya bisa tambahan gitulah ya, ada materi tambahan. Kalau ini kita malah mengurangi dan kira-kira yang seefisien mungkin, yang mudah dimengerti siswa gitu. Kemudian Bu nih pada saat ini kan mungkin anak-anak ada yang sedikit jenuh ya Bu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana cara Ibu sebagai guru matematika
untuk memotivasi para siswa nih Bu, biar semangat belajarnya meskipun dalam kondisi pandemik seperti saat ini? Banyak sih ya motivasi kita untuk siswa itu sebenarnya dengan cara memodifikasi penyampaian materi gitu ya, karena udah banyak juga pelatihan-pelatihan yang diberikan. Jadi kita masukkanlah ilmu-ilmu yang baru yang selama ini kita nggak tahu juga kan. Dari wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Indra Putri, terdapat beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 9 Kota Bekasi pada saat ini adalah dengan cara luring maupun daring. Dan dari kedua metode pembelajaran tersebut, tidak ada perbedaan materi untuk kedua metode pembelajaran tersebut. Poin yang kedua adalah perbedaan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran sebelum pandemi adalah dari materi pembelajarannya, di mana sebelum pandemi materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru lebih banyak dan bahkan terdapat materi-materi tambahan yang disampaikan oleh guru. Namun, ketika pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini, materi pembelajaran yang disampaikan lebih sedikit dan dicari materi yang lebih efisien sehingga mudah dipahami oleh siswa ketika pembelajaran jarak jauh. Namun, materi tersebut tidak mengurangi mutu walaupun dikurangi atau dibatasi materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Dan poin yang ketiga adalah untuk memotivasi siswa agar semangat belajar, guru biasanya memberikan modifikasi atau variasi kepada bahan ajar yang akan disampaikan. Contohnya adalah seperti memberikan gambar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Salah satunya adalah pada materi pembelajaran matematika. Oke teman-teman, mungkin itulah wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Susi Setiawati dan Ibu Indra Putri di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, terutama Ibu Susi Setiawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Ibu Indra Putri selaku Guru Matematika di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Karena telah bersedia untuk kami wawancara dan menerima kami dengan baik untuk melaksanakan PLT 1 di SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Terima kasih yang kedua, saya sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan serta Prodi Pendidikan Matematika yang telah mewadahi saya khususnya dalam mengenal lingkungan persekolahan secara langsung yang tidak dapat kami dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin hanya itu video laporan PLP 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.